ya disukai untuk saling menasihati satu sama lainnya. Karena ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ya. Kita butuh motivasi dari orang lain, kita butuh penyemangat. Makanya salah satu fungsi kita berkumpul di sini saling ingat, mengingatkan, saling nasihat, menasihati. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus saleh, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan di atas kesabaran. Ya. Terkadang kalau kita mungkin sendirian, ya tidak lama, maka kita datang di sini untuk memperbaharui iman. Kita butuh motivasi, apalagi menjelang bulan Ramadan. Kita butuh motivasi banyak, karena bulan Ramadan butuh fisik yang kuat, butuh ruh yang kuat juga. Karena nanti yang kita hadapi bukan sekedar lapar dan dahaga, tapi mental kita untuk dijaga, untuk tidak emosi, untuk tidak gampang marah dan sebagainya. Maka kita, apalagi kita itu terbiasa buka bersamanya ada pengajian, tarawihnya ada kultum, subuhnya ada kultum, untuk saling menyemangati. Ya. Karena kita tidak bisa beragama sendirian, dan sering diulang-ulang, para nabi pun butuh teman. Makanya dikirimkan para sahabat di setiap nabi, ada orang-orang yang mendukungnya. Tidak ya single factor, tapi ada yang mendukungnya, para sahabat-sahabatnya. Hadis berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis nomor 23 garis miring 47. Ya. Tidak terasa. Sampun. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama khaytun wa huwa qadirun ala ayyan fadahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyaruhu minal khuri al-'ini ma syaa, rawahu Abu Daud. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah menyerunya di hadapan kepala atau disaksikan seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga orang itu memilih bidadari cantik dengan sesuka hatinya. Masya Allah. Jadi ketika di dunia selalu menahan emosinya, menjaga untuk tidak meluapkannya, maka di akhirat dia disuruh milih bidadari yang disukainya. Masya Allah ya. Tapi memang berat ya, menahan emosi itu, apalagi dalam keadaan lapar, capek, lelah, itu mudah tersulut emosinya. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah SWT? Anjuran atau motivasi untuk menahan amarah. Ya. Kenapa? Li'annahu min sifatil mu'minin. Sebab menahan amarah adalah bagian dari kesempurnaan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Di antara tanda kesempurnaan iman seorang adalah dia menahan amarahnya. Kadimul khayti. Makanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Di antara tanda kesempurnaan iman seorang yang paling baik akhlaknya, salah satunya adalah menahan emosinya, menahan amarahnya. Makanya motivasi atau anjuran untuk menahan amarah. Wal kadhiminal ghaid, ya, orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pada berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, hendaklah seorang untuk senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Berat ya, apalagi sudah dongkol, sudah
apa namanya, disakiti, ya apalagi zaman sekarang itu orang mudah marah, baper ya, bahwa dikit-dikit perasaan zaman sekarang ya. Kita WA nggak dibalas-balas sehari sudah emosi. Zaman dulu SMS mau seminggu nggak emosi. Zaman dulu kan SMS nggak dibuka ya seminggu tidak masalah. Zaman sekarang WA conteng 2 ya nggak dibuka dikira sombong, padahal mungkin setiap orang punya kesibukan ya. Ada orang yang memang tidak selalu pegang HP karena sibuk ya. Jadi ketika kita WA dan sebagainya tidak dibalas ya, kita hadirkan berprasangka baik ya, tidak baperan. Karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa memberi maaf padahal ya dia mampu untuk meluapkannya. Makanya di sini jamaah sekalian rahmati Allah SWT, ada orang yang kata Rasulullah dia masih hidup di dunia ya, tetapi dia sudah dijelaskan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga ya. Enak di zaman Rasulullah kita sudah ketahuan ya. Ada seorang yang ya dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Penasaran sahabat sehingga ngecek, nginep 3 hari di rumah itu, penasaran amalan apa kok bisa ya dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ternyata selama 3 hari tidak melihat amalan khusus istimewa. Ternyata setelah jujur yang dilakukan, setiap mau tidur dia memuhasabah, memintakan maaf kepada orang-orang yang mendoliminya dan memintakan ampun. Luar biasa ya. Jadi sebelum tidur dia ingat-ingat orang-orang yang berbuat dolim kepadanya, dia maafkan ya. Kalau kita berat ya, apalagi ketika menyakitinya dalam ya, nyelekit ya, karena lidah tak bertulang. Orang dikebuk pakai kayu, pakai pedang, cepat sembuhnya. Tapi kalau sakit karena ucapan, dibawa mati dan keinget terus ya. Sekalipun di hadapan dia bisa maafkan, tapi tidak bisa melupakan kesalahan ya. Kenapa? Kalau wanita itu istilahnya gelas-gelas kaca ya, kalau sudah pecah disatukan kembali tetap berbekas. Karena memang demikian, sakit karena ucapan itu susah hilangnya. Berbeda kalau sakit pukulan ya, mungkin sayatan pedang dan sebagainya, cepat sembuh. Tapi kalau orang sakit karena ucapan, bertahun-tahun bisa tidak hilang, keinget terus. Makanya keutamaannya, badannya masih di dunia tapi dimasukkan ke surga dengan sebab memaafkan dan meminta ampun kepada orang-orang yang zalim kepada dirinya, tapi sangat berat. Makanya istimewa.